Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puspoko Pancoretno MT selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan perkantoran. Perkenalkan, nama saya Nabilah Khotrunida dengan NIM 23205047. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul penerapan fungsi Excel dalam analisis nilai siswa. Baik, langsung saja yaitu pada pengertian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rumus yang saya gunakan untuk tugas saya. Yang pertama ada nested if yang digunakan untuk status kelulusan berdasarkan nilai yang diperoleh oleh siswa. Kemudian yang kedua ada countif digunakan untuk menghitung jumlah siswa yang memenuhi syarat nilai tertentu. Kemudian yang ketiga ada perhitungan rata-rata untuk melihat gambaran performa di kelas. Kemudian yang keempat yaitu membuat diagram untuk menampilkan data dalam bentuk visual agar mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis status kelulusan siswa. Di layar tersebut sudah terpapar bahwa terdapat gambar data siswa dengan jumlah 20 yang berisikan ada nomor, nama, nilai sikap, nilai kehadiran, status 1 dan status 2. Tujuan pembuatan tabel tersebut adalah untuk menentukan status kelulusan setiap siswa dengan syarat kelulusan yang telah ditetapkan, yaitu nilai tidak boleh kurang dari 80, kemudian nilai sikap tidak boleh kurang dari 70, dan nilai kehadiran tidak boleh kurang dari 70. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk mengetahui status 1, maka bisa dilihat dari nilai. Kemudian untuk menentukan status 1 itu apakah dia lulus atau tidak hanya perlu diuji pada yang memiliki nilai tinggi. Jika pada nilai utama dia tidak memenuhi syarat, maka sudah dipastikan bahwa keterangan pada status 1 tidak lulus. Dan untuk mengetahui status 2 apakah dia lulus atau tidaknya, kita bisa melihat dari pengujian nilai yang tinggi, yaitu apabila nilai di sini nilai utamanya tinggi atau memenuhi syarat, maka kita perlu mengujinya pada sikap dan kehadirannya. Apabila nilai sikap dan kehadirannya tidak memenuhi, maka bisa dikatakan pada status 2 dia tidak akan lulus dengan keterangan nilai kurang ataupun kehadiran yang kurang. Kemudian untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80, yaitu dengan cara menggunakan rumus countif. Di situ nanti kita bisa melihat berapa jumlah yang lulus. Next, kita akan menjelaskan tentang diagram batang. Di samping sudah ada gambar tabel data, yaitu 20 data dan ada 4 mata pelajaran. Setelah kita memasukkan data 4 mata pelajaran tersebut, kita bisa mengambil rata-rata dengan menggunakan rumus average. Rata-rata ini digunakan untuk melihat perbandingan nilai antar pelajaran. Jadi nilai mana yang kurang sehingga kita bisa meningkatkan pembelajaran di kelas tersebut. Dan terdapat diagram batang, yaitu untuk mempermudah penampilan atau ketika kita menampilkan kepada orang lain untuk mudah dipahami
dengan cara sekali lihat. Baik, yang terakhir yaitu ada penutupan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Excel terbukti membantu dan mempermudah pengelolaan data, terutama melalui fungsi seperti nested if dan count if. Kemudian yang kedua, sebagian besar siswa memenuhi kriteria kelulusan berdasarkan hasil fungsi IF. Dan yang ketiga yaitu diagram rata-rata akan memberikan gambar visual yang lebih jelas mengenai aspek mana yang paling kuat dan yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat ada bahwa secara keseluruhan penggunaan Excel mempermudah pemahaman dan penyajian data hasil penilaian siswa. Untuk sarannya, untuk meningkatkan efektivitas analisis nilai siswa, maka disarankan agar guru atau pengelola data dapat memanfaatkan fungsi-fungsi Excel secara lebih optimal, seperti penggunaan average, max, min, dan if, sehingga proses pengelolaan nilai menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Penggunaan diagram juga perlu ditingkatkan atau dimaksimalkan agar hasil analisis lebih mudah dipahami, informatif bagi pihak sekolah. Sekian presentasi dari saya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.